Saudara-saudara, melakukan inovasi bisa menjadi proses yang kompleks. Tentu saja tergantung pada jenis inovasi apa yang ingin Anda lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah seperti apa? Biasanya dalam berbagai konteks inovasi, langkah pertama dan utama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Inovasi tidak berada di ruang hampa, tapi bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu biasanya inovasi bisa dilihat dari adanya masalah atau adanya kebutuhan yang disebabkan karena adanya peluang-peluang baru dalam kehidupan. Nah, disinilah kita perlu mendefinisikan apa sebenarnya masalah yang ingin kita selesaikan. Ya, atau apakah ada kebutuhan manusia yang saat ini belum terpenuhi? Atau mungkin Anda melihat peluang-peluang yang bisa membuat hidup manusia itu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih berkualitas. Mulailah dari sana. Nah, kalau sudah didapatkan masalahnya itu, barulah kita mulai menggali ide atau mencari solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bisa melibatkan macam-macam caranya. Biasanya orang senangannya melakukan dengan metode brainstorming. Atau bahkan ada yang serius melakukan penelitian atau riset mendalam untuk menjustifikasi atau mendapatkan gambaran yang nyata terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Banyak juga metode kreatif lainnya yang biasa dipakai yang tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai kemungkinan solusi yang bisa dijelajahi lebih lanjut. Kalau sudah ide-ide tadi ya atau skenario-skenario pemecahan masalah tadi harus diuji dan divalidasi. Ya, kenapa demikian? Karena tentu saja ide berasal dari kita, tapi bagaimana ide itu benar-benar bisa menjawab tuntutan atau masalah yang dihadapi tadi. Disinilah akan kita mencoba melakukan validasi terhadap ide. Biasanya dilakukan dengan membuat prototipe atau melakukan penelitian pasar atau menggunakan eksperimen-eksperimen lainnya, melibatkan calon customer atau calon pengguna atau mereka yang menghadapi masalah yang kita coba selesaikan itu. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan apakah ide atau solusi yang ditawarkan layak dan apakah benar-benar efektif dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan tadi. Kalau sudah, langsung saja kita kembangkan prototipe itu dan kita implementasikan. Nah, disinilah tahap-tahapan mengembangkan produk, membuat produk dari satu versi ke versi yang lain, atau memberikan layanan sesuai dengan masalah yang dihadapi dilakukan. Dalam perjalanannya, ya, Anda pasti akan menemukan banyak isu-isu. Tapi jangan khawatir, itu adalah bagian dari perjalanan inovasi. Oleh karena itulah maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan iterasi. Ya, karena setelah inovasi diimplementasikan, penting bagi kita untuk mengevaluasi hasilnya dan melakukan penyesuaian, revisi, penyempurnaan berdasarkan feedback atau umpan balik yang diperoleh dari para pengguna. Nah, inovasi ini sendiri bersifat berkelanjutan dan membutuhkan waktu sejalan dengan perkembangan produk itu sendiri. Ingat saudara-saudara bahwa inovasi tidak selalu berjalan mulus atau lancar dan seringkali membutuhkan toleransi terhadap kegagalan. Setiap langkah dalam proses tadi membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan kesiapan untuk belajar beradaptasi. Sekian dan terima kasih.